للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Basir, siswa Winsa Prodi Ekonomi Syariah. Jadi di video ini saya akan menjelaskan salah satu tafsir Al-Quran dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap yakni Al-Imam Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurshi Ad-Damashqi. Beliau sendiri lahir di Busra, Suriah pada tahun 1300 Masehi. Beliau belajar Al-Quran itu dari kecil sehingga pada umur 10 tahun beliau itu sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Lalu beliau mengembangkan Al-Qurannya pada usia itu. Dan beliau ini tidak hanya menguasai ilmu tafsir saja, akan tetapi Ibnu Katsir ini menguasai beberapa bidang seperti hadis, syariah, dan fikih. Beliau sendiri berguru atau belajar di Damaskus. Guru-guru beliau termasuk tokoh-tokoh ulama yang terkenal seperti Ibnu Taimiyah. Siapa sih Ibnu Taimiyah? Beliau merupakan ulama Sunni pada abad ke-13. Beliau merupakan seorang ahli fikih yang bermadhab Hambali. Namun pemikiran beliau itu, pemikiran Ibnu Taimiyah ini pada masanya sering terjadi kontroversi, sehingga Ibnu Taimiyah itu sering dipenjara. Untuk guru selanjutnya yakni ada Al-Mizzi dan Adz-Dzahabi. Kedua sosok ini merupakan ulama Sunni juga yang merupakan ahli sejarah dan kritikus perawi hadis. Dan yang ketiga ada juga yakni Al-Imam Burhan ad-Din Al-Fazari. Beliau sendiri adalah ulama Syafi'i terkemuka yang merupakan salah satu guru utama dari Ibnu Katsir, terutama di bidang fikih madhab Nabawi. Nah, kembali ke Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sendiri memiliki beberapa karangan, seperti yang pertama itu yakni tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, yang kedua Al-Bidayah wa An-Nihayah, yang ketiga ada Qisas Al-Anbiya, dan ada juga Al-Fausul Ar-Rasul, Sirah Ar-Rasul. Ibnu Katsir ini menggunakan tafsir tahlili, yang mana tafsir tahlili ini dapat diartikan bahwa tafsir yang menggunakan ayat yang dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis, atau dengan athar sahabat. Dan hampir semua dari tafsir Ibnu Katsir ini sanadnya itu jelas gitu. Seperti contoh tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang memiliki arti tunjukkanlah jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Jadi pada ayat berikutnya itu disebutkan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang artinya jalan yang lurus adalah jalan orang yang diberi nikmat. Lalu Ibnu Katsir itu menyimpulkan bahwasannya jalan yang lurus itu adalah orang yang beri nikmat seperti para nabi, para aulia, para solihin. Dan beliau juga mengutip perkataan dari Ibnu Abbas, dari seorang sahabat, yakni qala Ibnu Abbas, as-siratal mustaqim wal Islam.
Wa qala Ibnu Abbas huwal Qur'an wa tariqon nabi wa ashabihi, yang artinya jalan yang lurus itu dapat diartikan agama Islam, Al-Qur'an, ataupun sesuatu yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabatnya. Contoh lain pada tafsir itu yakni pada surat Al-Ikhlas ayat pertama, surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, yang beliau itu mengutip turunnya surat Al-Ikhlas itu pada suatu ketika itu ada seorang musyrikin yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ja'a musyrikun ilan nabi faqalu siflana rabbak. Orang musyrik itu bertanya, sifatkanlah Tuhanmu kepada kami. Lalu Gusti Allah itu menjawab, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakan kepada mereka, Tuhanmu itu Allah yang Maha Esa. Esa sendiri, ahad sendiri itu bisa diartikan keesaan atau mutlak, tidak bisa diubah atau tidak bisa dibagi. Beda halnya dengan wahid. Wahid sendiri yang berarti satu dan dapat dihitung. Beliau juga menukil riwayat dari Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas itu berkata, huwal wahid huwal ahad alladzi la syaraka lahu. Dia adalah Esa, Allah adalah Esa, tidak ada yang bisa menyekutu. Dan pada riwayat lain Ibnu Abbas itu mengatakan, al-ahad walladzi la mithla lahu wa la tanzir. Ahad atau Esa adalah zat yang tidak memiliki tandingan atau tidak ada yang bisa menyerupainya. Nah, jadi begitulah kenapa ayat ini turun, karena untuk menjawab dari pertanyaan dari orang musyrik itu yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, atau kurang lebihnya apabila ada perkataan yang salah saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.